Assalamualaikum, saya Isra Ardiani dari kelas 12 MIPA 1 akan melakukan praktikum sederhana yang dapat dilakukan di rumah mengenai listrik statis. Alat-alat yang digunakan juga mudah untuk dicari di rumah, yaitu kaleng bekas, benang wol, kemudian ada pipet, penggaris, ada kertas, kemudian balon, wadah plastik aqua, dan ada rantang. Langsung saja kita ke praktikumnya. Kedua benda tersebut, penggaris dan benang wol, sebelumnya bermuatan netral. Tetapi saat kedua benda tersebut digesekkan, maka akan terjadi perpindahan elektron dari kain wol ke penggaris plastik. Hal ini menyebabkan penggaris plastik memiliki muatan negatif dan kain wol memiliki muatan positif. Sehingga apabila penggaris didekatkan oleh kertas yang bermuatan netral, maka kertas akan terinduksi akibat tertarik muatan negatif yang terdapat pada penggaris.
Dari percobaan, apabila sedotan 1 dan 2 yang telah bermuatan listrik statis didekatkan, maka akan saling tolak-menolak. Hal ini dikarenakan kedua sedotan tersebut memiliki muatan yang sama atau sejenis. Percobaan di samping menimbulkan listrik statis karena adanya gosokan antara penggaris dan benang wol, sehingga terjadinya perpindahan elektron. Penggaris memiliki muatan negatif, sedangkan benang wol memiliki muatan positif. Apabila penggaris yang bermuatan negatif didekatkan pada potongan kertas yang bermuatan netral, maka kertas akan terinduksi sehingga dapat terangkat pada penggaris. Setiap benda mengandung muatan listrik. Muatan listrik ada yang positif dan ada juga yang negatif. Kalau sebuah benda mempunyai jumlah muatan positif dan negatif yang sama, maka benda itu menjadi netral. Muatan listrik dapat dipindahkan dengan menggosokkan dua buah benda. Dengan menggosokkan balon ke handuk, muatan listrik negatif dari handuk pindah ke balon. Ketika kita mendekatkan balon itu ke kaleng minuman, balon berusaha menarik muatan listrik positif dari kaleng supaya muatan listriknya netral. Karena muatan listrik yang ditarik oleh balon, maka kaleng jadi bergerak mengikuti balon. Saat kita menggosokkan balon pada permukaan handuk, ada bagian-bagian kecil atom di handuk bernama elektron yang terkumpul di balon. Hal ini membuat balon memiliki muatan listrik statis. Nah, elektron ini memiliki muatan negatif yang akan tertarik ke hal-hal yang memiliki muatan positif. Saat air mengalir dengan kecil dan ringan, maka air bisa tertarik ke arah balon yang memiliki muatan elektron negatif. Jika air mengalir terlalu kencang dan deras,
dilepaskan oleh balon yang memiliki muatan listrik statis. Kesimpulan pada praktikum yaitu yang pertama, listrik statis muncul karena adanya gesekan antara dua benda. Contoh, kain wol melepaskan muatan negatifnya pada penggaris sehingga penggaris bermuatan negatif. Yang kedua, listrik statis bersifat sementara atau tidak bertahan lama. Muatan listrik tetap ada sampai benda kehilangannya dengan cara sebuah arus listrik melepaskan muatan listrik. Kesimpulan ketiga yaitu dua buah benda yang berbeda muatan akan saling tarik-menarik. Begitu juga sebaliknya. Benda yang sama muatannya akan tolak-menolak seperti pada percobaan 1, yaitu pipet dengan pipet muatannya negatif, saling tolak-menolak. Sedangkan pada percobaan 4, balon yang bermuatan negatif dan kaleng minuman yang bermuatan positif akan tarik-menarik. Demikian praktikum dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam proses belajar. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.